السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا عظيما مباركا فيه ليلة خير من ألف الشهر. جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah kaum shaimin was shaimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, kesempatan yang alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun ini dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Salawat dan salam selalu tercurah kehadiran kita Habibana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah 9 hari melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ungkapan tidak terasa menunjukkan bahwa kita menikmati ibadah di bulan Ramadan ini. Dengan berbagai kesibukan, kita laksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, sehingga waktu ini tidak terasa. Itulah yang dialami Rasulullah SAW dan para sahabat. Begitu gembiranya menyambut bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah-ibadah. Ada juga orang yang merasa keberatan masuknya bulan Ramadan, seakan ada beban. Dia hitung hari demi hari, seakan ini adalah tamu yang menyulitkan kita. Itu diantara golongan yang kedua. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan ramai di atas sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Dalam redaksi lain, "Alaika bis-shaum fa innahu la adla lahu." Hendaklah kalian berpuasa karena ibadah puasa ini enggak ada bandingannya. Coba, ibadah puasa ini tidak ada tandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Begitu spesialnya, begitu istimewanya ibadah puasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita mau lihat, kita ungkap pendapat-pendapat ulama yang mengambil kesimpulan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hadis pun yang menyatakan kadar pahala puasa ini sekian. Tapi yang diungkap hadis-hadis itu adalah keutamaan-keutamaan.
Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Semua amal manusia, semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Itu masyhur hadisnya. Apa kata Nabi? Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu minimal dibalas 10 kali kebaikan. Bapak baca Quran, satu ayat, satu huruf itu dihitung satu kebaikan, dibalas 10 kebaikan. Dalam rumus Allah itu minimal. Bahkan ada yang sampai Allah lipat gandakan berapa, Pak? 700 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ada yang sampai 700 kali lipat. Yaqulullah, tapi dari ungkapan Rasulullah semua amal itu dilipat gandakan 1 sampai 10 kali kebaikan. Bahkan ada yang sampai 700 kebaikan. Kata Allah, illa as-siyam, kecuali puasa. Ini nyambung dari hadis yang diungkapkan tadi, alaika bis-shaum fa innahu la mislalah. Di sini jelas Allah katakan dalam hadis qudsi, illa as-siyam, kecuali puasa. Tidak termasuk ibadah yang dilipat gandakan 1 dibalas 10 kali sampai 700 kali lipat. Puasa tidak, kecuali puasa. Di sini, Pak, istimewanya ibadah puasa. Dari mana kita tahu keistimewaan puasa? Ada satu kitab yang sekarang Imam Abu Bakar Al-Jazairi, beliau mengutip dalam kitab As-Shaum beberapa hadis. Yang pertama, as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu sebagai perisai dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana perisai yang dipakai oleh orang-orang yang berperang di medan perang. Itu puasa kedudukannya. Jadi tameng puasa yang kita lakukan, sebaik mungkin kualitas puasa itu, maka tameng kita untuk menjaga api neraka, menjauhkan dari api neraka, kuat tameng kita. Itu puasa. Keutamaan yang diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Kata Rasul, man shoma yawman fi sabilillahi azza wa jalla. Jawab, perhatikan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari, bukan 1 bulan. Yauman. Apa kata Rasul? Zahzahallahu wajhahu minan nar bidzalikal yaum ila 700 kharifah, ila 70 kharifah. Jadi dihitungnya hari per hari. Tidak dijelaskan ini puasa sunnah atau puasa bulan Ramadan. Kata Rasul, dia pertahankan puasa 1 hari di jalan Allah. Penafsiran fisabilillah ini bukan berperang lagi sekarang, Pak. Orang tua mencari nafkah, berdagang atau bekerja, keluar dari rumah udah fisabilillah. Apa yang dia perjuangkan? Anak dan istri, itu fisabilillah. Dia pertahankan puasa. Maka apa? Zahzahallahu wajhahu minan nar bidzalikal yaum 70 kharifah. Terhitung dari hari itu dia puasa 1 hari, Allah jauhkan jarak dia dengan neraka 70 tahun jaraknya. Itu keutamaan puasa. Tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul tentang kadar pahalanya. Berarti ini ibadah istimewa. Maka keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini, di samping puasa, yaitu Al-Quran yang kita baca.
Maka hati-hati, banyak orang yang memahami salah. Ramadan itu cukup kita berpuasa di siang hari, malam kita nggak perlu lagi ke masjid. Ada pemahaman seperti itu. Ini yang harus diluruskan. Ternyata sempurnanya ibadah puasa kalau kita juga menyempurnakan ibadah di malam harinya. Maka ada dua hadis yang disebut Nabi. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka Allah ampuni dosanya yang lalu. Ini hadis pertama. Setelah itu Rasulullah SAW mengungkapkan hadis yang mirip, tapi ada satu kalimat yang berbeda. Tadi Rasul katakan man shoma, kemudian Rasul katakan man qoma. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Maka saya menyimpulkan sempurna ibadah puasa kalau malamnya kita hidupkan dengan solat-solat sunnah. Kalau yang wajib nggak perlu kita jelaskan. Maka ada qiyamul lail, ada solat tarawih, ada solat witir, ada solat tahajud. Maka hidupkan, kata Rasul, malam-malam itu dengan ibadah solat dan tilawatil Quran. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Dan yang menjadikan kebanggaan kita, puasa dan Al-Quran ini keduanya akan menjadikan penolong kita di akhirat nanti. Seandainya amal ibadah kita ketika dihisab oleh Allah lebih ringan amal kita, lebih berat dosa kita, lebih berat maksiat kita, maka keduanya akan memberikan syafaat kepada kita. Maka inilah yang harus kita jaga di bulan Ramadan. Puasa kita perbaiki, yang betul-betul puasa ini punya kualitas, bukan hanya menahan lapar dan haus seperti orang-orang puasa yang awam, tapi bagaimana kita puasa menahan lapar dan haus, menahan syahwat, menahan pikiran-pikiran kotor kita, menahan seluruh anggota tubuh kita liajlikan Allah. Maka inilah kualitas puasa yang akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Bahwa puasa dan Al-Quran kelak di akhirat nanti akan memberikan syafaat kepada hamba. Artinya yang kita harapkan di akhirat nanti tidak ada pertolongan siapa-siapa, hanya syafaat-syafaat yang diizinkan Allah. Inilah yang akan menolong kita, yang akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti. Di samping ada satu syafaat yang kita nantikan sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu syafaatul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah saya katakan, maka jangan pernah kita meremehkan bacaan ayat Al-Quran kita, karena Al-Quran nanti akan berbicara kepada Allah. Puasa yang kita laksanakan akan berbicara kepada Allah, akan membela kita, bukan menghujat kita. Kalau kita ahli saum, kalau kita ahli Al-Quran, di samping pahala-pahala bacaan itu dicatat semuanya. Ini yang menjadikan dorongan atau kekuatan kita mengharapkan dari puasa yang kita jalankan dan bacaan Al-Quran yang kita baca bisa memberikan syafaat kepada kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi renungan untuk kita semua, masih ada waktu 20 hari ke depan, kita perbaiki, kita manfaatkan semaksimal mungkin kesempatan-kesempatan di bulan Ramadan. Allah menjanjikan segala sesuatunya
dari amal kita Allah lipat gandakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin min khair kana kaman adda faridatan fi masiwah. Kita laksanakan amal sunnah kebaikan itu sama kata Rasul dengan kita melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan amalan wajib? Maka kata Rasul, man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Satu kali kita melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, ya Allah lipat gandakan berapa? 70 kali lipat. Hadis ini juga dikuatkan bagaimana amalan sunnah menempati kedudukan amalan wajib. Seperti contoh apa kata Rasul? Umrah di bulan Ramadan. Umrah itu hukumnya wajib, tapi ketika dilaksanakan di bulan Ramadan, kata Nabi, kana hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sama dengan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita kiaskan semua amal-amalan sunnah kepada amalan umrah, kepada ibadah umrah yang berlaku semuanya. Bacaan Quran kita sunnah misalkan, berarti sama dengan kita melaksanakan ibadah wajib. Sedekah, kita ngasih takjil, semuanya itu semua kedudukan menjadi ibadah wajib. Tentu kesempatan ini tidak mungkin terulang lagi. Tapi kita berharap mudah-mudahan setiap tahun ke depan kita selalu berjumpa dengan Ramadan, sehingga kita bisa mendulang pahala, memperbanyak amalan-amalan kita untuk bekal kita menuju akhiratnya Allah. Tentu semua ini kita lakukan min ajli, karena Allah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hari-hari Ramadan kita, siang hari dan malam hari. Dan yang paling utama yang dijanjikan Allah pada bulan ini adalah Lailatun khairu min alfi syahr. Mudah-mudahan kita dapati malam Lailatul Qadar. Karena kalau kita dapati malam Lailatul Qadar, apapun ibadah yang saat itu kita kerjakan, apa Allah janjikan? Sama dengan kita melaksanakan ibadah 1000 bulan lebih. Berapa itu 1000 bulan? 83 tahun kurang lebih. Kapan kesempatan ini kita dapat? Mudah-mudahan kita yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.